PhD, Bapak. Nah, sebelum kita mau lebih lanjut membahas tentang bagaimana kita harus merespon keadaan ini, kita mau berkenalan dulu sama pendeta Tabita Kristiani. Halo Bu Tabita. Halo. Bu Tabita ini dosen wali saya di waktu saya masih kuliah di UKDW, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya katakan gitu ya Bapak Ibu, kita mau berkenalan dulu nih sama Bu Tabita Kartika Kristiani. Bu Tabita Kartika Kristiani ini adalah seorang pendeta, juga profesor. Beliau adalah pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Gereja GKI, Sinode Wilayah Jawa Tengah, untuk mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Buta Wacana dengan basis gerejanya di GKI Ngupasan Yogyakarta. Beliau juga menulis kurikulum di kurikulum remaja khususnya di Derap Remaja GKI. Beliau juga merupakan pengurus dari Lembaga Dialog Antar Iman DIAN atau Interfide. Juga merupakan pengawas Lembaga Pengembangan Pendidikan Interreligius Papyrus. Beliau juga anggota Ecumenical Disability Advocates Network dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Nah, Bapak Ibu, beliau ini mengajar di bidang pendidikan Kristiani dan juga teologi disabilitas. Selain mengajar, beliau juga aktif menuliskan karya-karyanya bersama dengan pendeta-pendeta lainnya dan juga dalam buku-buku yang sudah diterbitkan ada banyak gitu ya, ada beberapa yang sudah diberikan begitu. Jadi beliau tidak hanya aktif menjadi seorang profesor, pengajar, tetapi juga aktif menulis dan juga aktif melayani di GKI Ngupasan juga sebagai pendeta tugas khusus yang berbasis di GKI Ngupasan. Nah, itu informasi sedikit kita mengenal dari pendeta Tabita Kristiani. Daripada kita menunggu lama lagi gitu ya, kita mau langsung aja nih Bu, mau belajar dari Bu Tabita, bagaimana sih kita harus merespon bagaimana gereja merespon pasca pandemi ini, di tengah pandemi yang naik turun kayak roller coaster ini Bu. Silahkan Bu Tabita. Iya, baik, terima kasih Saudari Seva. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya berada di antara Bapak Ibu pada malam hari ini. Sudah lama saya tidak ke GKI Pondok Indah, jadi ya. sudah entah berapa tahun. Ya. Dan sekarang berada di lewat dunia maya, ya. Berada di tengah-tengah GKI Pondok Indah. Baik, sesuai dengan topik tadi, saya akan share screen. Saya memberitahu dulu, nanti saya akan memberikan PPT ini dan juga paper dalam bentuk Word. Saya kirimkan nanti lewat WA ya, dan juga lewat chat box di dalam Zoom ini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan HP tidak bisa download. Yang bisa download hanya yang memakai laptop. Jadi untuk yang lain, untuk memudahkan, nanti saya kirim 2 file ke Ibu Glenda dan juga Ibu Riani gitu ya. Terima kasih. Untuk nanti diteruskan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Nah, saya share screen dulu untuk topik kita, yaitu gereja yang cair atau liquid church, bagaimana merespons gereja pasca pandemi. Untuk topik ini saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kita menyegarkan kembali tentang apa itu liquid church atau gereja yang cair. Kemudian yang kedua kita belajar tentang learning agility atau agilitas belajar. Dan yang ketiga adalah implikasinya untuk GKI Pondok Indah. Nah, yang nomor 3 ini saya tidak tahu isinya. Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi nanti untuk bagian 3 ini kita berdiskusi gitu ya, supaya apa yang kita bahas itu lebih konkret. Jadi habis ini kita mau apa gitu ya. Kalau tidak kan kita hanya menambah pengetahuan. Tapi kalau kita
berdiskusi sampai apa yang mau kita lakukan, diharapkan nanti ada perubahan secara langsung gitu ya dalam tataran praktisnya. Itu yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Nah, terlebih dahulu kita mengingat kembali, menyegarkan kembali, karena saya kira ini sudah beberapa kali dibahas, pernah dengan Pak Handi dan sebagainya, yang memang menguasai betul tentang gereja yang cair dalam pembangunan jemaat gitu ya. Nah, apa itu gereja yang cair? Saya mulai dulu metafor atau gambaran atau kiasan gereja yang cair. Kata cair itu sebenarnya metafornya dari fisika. Bukankah ada benda padat, benda cair, dan benda gas? Tapi yang dipakai di sini hanya padat dan cair. Tapi nanti kita lihat ya, kalau sudah dibahas nanti pada akhirnya kita melihat GKI Pondok Indah itu apakah gereja yang padat, gereja yang cair, atau bukan dua-duanya. Tapi gereja yang mencair itu ya, yang ada bagian padatnya tapi sudah mulai mencair. Apakah itu atau seperti apa? Nanti bisa kita simpulkan dari pembahasan-pembahasan ini, lalu apa yang akan dilakukan. Nah, gereja padat atau gereja sebagai benda padat itu dipakai istilah solid church. Jadi bukan solid dalam arti kompakan gitu ya. Kita semua kompak kayak remaja, bukan itu ya, bukan itu maksud solid church dalam buku ini, tapi solid church itu berarti gereja sebagai benda padat. Sedangkan liquid church itu gereja sebagai benda cair. Nah, seperti apakah yang disebut gereja sebagai benda padat? Yaitu berorientasi pada sistem yang terstruktur secara formal, statis, dan kaku. Saya kira pada umumnya GKI seperti ini ya. Saya tuh kadang menertawakan kalau orang sudah mulai bingung dan takut dengan tata gereja. Saya selalu tanya, yang membuat tata gereja itu siapa sih? Jawabannya ya kita-kita. Lalu kita-kita yang membuat peraturan sendiri, kok terus kita takut sendiri? Itu kan seperti kita membuat apa ya, patung monster gitu ya dari tanah liat. Setelah jadi lalu kita takut sendiri. karena apa namanya, patung itu memang mengerikan lah, padahal yang membuat kan kita. Jadi kita tahu itu buatan saya gitu ya, tapi takut sendiri ya. Seperti itu juga kalau kita takut pada tata gereja. Dan juga semuanya formal gitu ya, sudah ada struktur formal. Jadi ada majelis jemaat, komisi-komisi, dan itu komisinya itu relatif tetap gitu ya. Lalu soal program kerja, tata cara bergereja, tata cara berorganisasi, semuanya formal, statis, dan kaku. Banyak GKI yang seperti itu. Sehingga anak-anak mudanya lalu memilih pindah saja gitu ya ke gereja lain yang tidak formal, statis, dan kaku. Nah, itu perlu lihat kembali ya sejauh mana gereja GKI Pondok Indah itu kaku ataukah sudah mencair. Jadi juga kaku dan destruktif terhadap budaya modern. Jadi menolak budaya begitu ya. Ini apaan ini gitu ya. Sudah kaku menolak kemajuan-kemajuan yang ada. Itu juga menjadi masalah tersendiri. Kurang mampu bergaul dengan konteks budaya, masyarakat, dan segala perkembangannya. Kebanyakan gereja itu masih kuno gitu ya. Hanya karena pandemi saja, lalu gereja kayaknya sudah berada di dunia digital, di YouTube gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada, sekarang banyak, semua ada di gereja, semua gereja ada di YouTube. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu mengubah kesadaran kita tentang dunia digital? Atau itu juga ya sekedar memindahkan gedung gereja ke dunia maya gitu ya karena pandemi. Kalau selesai pandemi ya kita kembali lagi sudah tidak ada itu yang di YouTube gitu ya. Apakah itu yang akan terjadi dan nasibnya akan menjadi seperti itu?
Belum lagi gereja yang menolak segala perkembangan dunia dan menganggap itu sebagai dosa. Jadi ditolak dan dijauhi, tidak mau menerima. Jadi misalnya ada perkembangan dalam bidang kedokteran misalnya ya, atau psikiatri atau psikologi, tetap tidak diterima gitu ya. Kita tetap menggunakan yang kuno-kuno atau kita menggunakan pendekatan yang sangat dogmatis. Nah, itu bukankah seringkali juga terjadi dalam gereja gitu ya, seperti misalnya tentang orientasi seksual, lalu menggunakan apa kata kedokteran atau psikiatri tapi tahun 1920-an misalnya gitu ya. Lah, itu kan kuno sekali. Yang lebih baru, yang lebih kekinian berdasarkan penelitian itu malah ditolak. Jadi gereja masih yang kuno. Bahkan membaca Alkitab juga seringkali begitu gitu ya. Kalau di situ ditulis misalnya orang dirasuk setan, ya itu sampai sekarang pun tetap percaya gitu ya. Setan yang merasuk, dunia setan itu malah ingin dipelajari oleh orang Kristen. Lah ini kan aneh menurut saya. Wong kita itu harusnya belajar mengenal Yesus, kok malah ini mengenal setan, gimana sih? Malah memuji-muji setan lagi. Coba kita harus belajar dari setan legion itu yang jumlahnya banyak. Itu tahu loh kalau Yesus itu siapa loh. Kita belum tentu tahu. Kita kalah sama setan. Lu gimana sih? Kok malah memuji-muji setan? Jadi baca Alkitabnya itu masih paradigmanya kuno gitu ya. Tidak mau menerima budaya modern gitu ya yang rasional begitu, itu ditolak. Itu ada juga gereja seperti itu. Juga mengira bahwa gereja adalah bentuk permanen dalam ruang dan waktu. Ya sudah, kalau seperti itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tambah lagi, amin. Waduh, bahaya ya. Itu yang seringkali terjadi dalam gereja, dan itulah yang disebut sebagai gereja yang sebagai benda padat. Solid dalam arti benda padat. Kaku, statis, terstruktur secara formal dan tidak mau berubah, tidak mau menerima perubahan dari dunia ini. Nah, sebaliknya gereja yang cair itu adalah komunitas yang dapat membangun komunikasi dengan budaya modern dan postmodern, juga masyarakat kontemporer masa kini. Jadi gereja mengikuti perkembangan, bukan gereja hidup pada zaman dinosaurus, tapi gereja sekarang era digital, ya betul-betul pelayanannya itu digital. Bukan sekedar memindahkan khotbah disiarkan langsung, tapi betul-betul pelayanannya itu bersifat digital. Nah, itu berarti gereja yang cair, yang mengikuti perkembangan dunia. Dan mempertimbangkan juga anak muda gitu ya, generasi-generasi yang muda ini seperti misalnya sekarang generasi Z yang digital native gitu ya, lahir sudah digital. Apalagi murid sekolah minggu sekarang, generasi alfa itu belum lahir sudah digital gitu ya. Dan mereka itu umur 1, umur 2 sudah eksis di dunia digital gitu ya, tidak hanya menikmati atau nonton, mereka menjadi pelaku. Anak umur 1-2 tahun bisa main TikTok segala, hebat sekali gitu ya. Kalau saya lihat foto saya umur 2 itu difoto dengan gaya yang kaku sekali dan tegang gitu ya. Terus saya lihat-lihat itu di Instagram atau di Reels gitu ya, atau di di YouTube gitu, anak umur 1-2 sudah bisa membuat konten, hebat sekali ya. Dibandingkan saya dulu yang lihat kamera aja kayak tegang sekali dan takut begitu ya. Dunia sudah begitu berubah. Nah, gereja yang liquid adalah gereja yang mengikuti perkembangan itu dan mempertimbangkan dunia sekarang ini, dunia generasi muda termasuk di dalamnya. Dan juga mempertimbangkan realitas budaya dan masyarakat modern yang begitu cair dan dinamis. Nah, karena dunianya cair dan dinamis, gereja jangan statis. Kalau gerejanya statis ya anak mudanya males gitu ya. Lalu mencari tempat lain yang lebih dinamis.
Nanti gereja statis isinya ya generasi yang tua-tua gitu ya, yang sudah terbiasa dengan gereja yang statis. Kemudian tantangan yang dibawa oleh budaya senantiasa berkembang dalam peristiwa sejarah kehidupan umat manusia. Tidak hanya dulu, tapi sampai sekarang juga. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, umat Tuhan senantiasa menemukan berbagai cara dalam mengekspresikan iman, kemudian persekutuan dan misi Kristen secara kreatif. Karena itu, maka gereja yang cair ini akan terus berusaha menemukan cara-cara yang tepat untuk mengekspresikan iman, untuk melakukan persekutuan dan misi Kristen secara kreatif. Tidak copy-paste dari program-program selama ini sampai bertahun-tahun cuma copy-paste yang diubah hanya tahunnya atau tanggalnya saja dan PIC-nya, tapi lainnya itu sama terus. Nah, itu berarti tidak menjadi gereja yang cair, karena harusnya gereja itu selalu berkembang, berubah gitu ya, sejalan dengan perubahan dunia yang sangat cair. Gereja yang cair bertumbuh dan melakukan inovasi dalam kehidupan bergereja. Jadi tidak terus-terusan sama. Maka semboyan Ecclesia Semper Reformanda Est atau gereja reformasi yang terus-menerus direformasi, gereja Protestan kan gereja reformasi ya, yang harus terus-menerus diperbaharui dan direformasi, itu memerlukan pembaharuan yang sifatnya terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma satu episode selesai gitu ya, tapi itu harusnya berkelanjutan. Sehingga membutuhkan perubahan atau reformasi yang juga terus-menerus selama berada di tengah dunia sebagai dengan berbagai tantangan perubahan budaya. Jadi dunia berubah, gereja juga harus berubah. Gereja harus memberi respon. Dan bahkan kalau perlu gereja kemudian melakukan counter kalau budaya yang ada ini tidak sesuai gitu ya, atau budaya yang ada ini berbahaya, tentunya gereja akan sebaliknya. Jadi gereja yang cair itu bukan cuma ngikuti dalam arti ngikuti tren lalu ya sudah cuma ikut-ikutan gitu tanpa sikap kritis, bukan itu. Gereja tetap kritis. Jadi mempertimbangkan perkembangan budaya, apakah ini diterima, bisa diterima, ini sehat, ini baik, atau ini harus ditolak. Jadi sikapnya selalu kritis. Itu gereja yang cair, sehingga ketika mengambil keputusan, oh ya, kita perlu berubah. Itu juga dengan argumentasi dan pertimbangan yang mendalam. Nah, gereja yang cair adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Tapi hati-hati gitu ya. Gereja adalah tubuh Kristus, namun tubuh Kristus tidak hanya ada dalam gereja. Jadi tubuh Kristus itu bisa lebih luas daripada gereja. Kalau kita merasa gereja segala-galanya, gereja itu benteng kita, gereja itu menara gading di mana kita ada untuk meninggalkan dunia ini gitu ya, menjadi kelompok yang tertutup dan eksklusif, yaitu sebetulnya bukan yang seharusnya gitu ya. Tubuh Kristus tidak seperti itu. Mungkin gereja bisa menjadi benteng, tapi tubuh Kristus tidak bisa menjadi benteng. Benteng itu mati. Tubuh itu hidup. Tubuh itu dinamis, tubuh itu bergerak. Tubuh itu fleksibel, tubuh itu bisa sakit tapi bisa sembuh juga begitu ya. Jadi sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Maka gereja sebagai tubuh Kristus memungkinkan bentuk-bentuk baru yang muncul dari gereja dengan menghidupi nilai-nilai inti yang terkandung dalam partisipasi semua anggota dalam satu tubuh. Lalu kita bisa menghidupi nilai perbedaan misalnya gitu ya. Komunitas yang ada, kita sebagai komunitas juga berakar pada pengalaman bersama Kristus dan karya Roh Kudus. Jadi gereja yang cair bukan sekedar semaunya begitu ya, tapi gereja yang cair itu sebagai tubuh Kristus berakar pada pengalaman bersama Kristus dan karya Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu sekalian, tubuh Kristus disebut komunitas Kristen dalam kepelbagaian.
yang merupakan kekayaan, bukan kekurangan. Ada orang berpikir kalau berbagai macam itu ya, ada kepelbagaian, wah jangan-jangan itu kekurangan karena kita kok tidak solid, tidak satu pendapat, kenapa mesti ada banyak pendapat. Nah itu pandangan yang keliru. Gereja yang cair mengatakan justru kepelbagaian atau perbedaan itu kekayaan, bukan kekurangan. Ya biarlah kekayaan atau perbedaan itu tetap ada, tidak harus disatukan atau disamakan. Maka gereja yang cair membuat peringatan, kita ini gereja harus berada dalam Kristus. Orang Kristen berada dalam Kristus, bukan orang Kristen dalam gereja. Kalau kita membatasi tubuh Kristus hanya gereja, maka akan menjadi gereja yang solid dan gereja yang padat mati. Tapi kalau kita mendalami, kita berada dalam Kristus yang cair begitu ya, dalam Kristus yang terus bertumbuh sebagai tubuh, maka dimungkinkan terjadi perubahan, dinamika, dan juga berbagai macam fleksibilitas. Nah, cair itu berarti mengalir, berpindah, fleksibel, dan responsif, namun tetap berada dalam satu wadah. Nah, ini perlu itu ya. Bukan kalau cair itu lalu mengalir dan hilang. Kalau hilang ya tidak ada lagi gerejanya. Jadi yang cair itu memang tetap dalam bentuk wadah, tapi wadahnya itu yang fleksibel, bukan wadah yang kaku. Kalau kotak-kotak selamanya gitu. Wadah yang fleksibel memungkinkan terjadinya perubahan bentuk. Ya kadang-kadang kotak, kadang-kadang menjadi tabung lingkaran, kadang-kadang menjadi seperti bola, kadang-kadang ada bentuk lain ya seperti piramid dan sebagainya sesuai dengan dinamika yang terjadi karena kita berada dalam dunia yang cair. Tapi tetap dalam wadah gitu ya, bukan hilang begitu ya karena mengalir seperti lagu Bengawan Solo ya, air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Hilang gitu ya. Itu kalau anggota jemaatnya habis ya, air mengalir sampai jauh. Tapi yang di sini adalah bagaimana cair itu berarti ya fleksibel, bisa pindah, bisa responsif, tapi tetap berada dalam wadah. Nah, gereja yang cair juga ada jejaring satu sama lain. Gereja yang cair itu kalau melihat dari pemahaman Allah Trinitas, yaitu seperti tarian perikoresis gitu ya, yang ada polanya tapi itu bergerak dan dinamis. Tapi tidak hilang, tidak lepas gitu ya. Karena yang tiga itu tetap ada dalam ikatan, ada dalam persekutuan, ada dalam komunitas tapi tidak statis. Itu bergerak terus dan memungkinkan dinamika serta fleksibilitas. Nah, itu yang pertama ya, gereja yang cair. Itu memang ada pemikiran gereja yang cair. Sedangkan yang kedua, learning agility atau agilitas belajar, itu diambil dari dunia bisnis sebenarnya ya, yaitu ketika merekrut calon pegawai. Ya mungkin tidak hanya bisnis tapi kantor apapun juga gitu ya, jasa juga bisa ya. Jadi misalnya ini tentang rekrutmen calon karyawan. Itu antara lain yang dites, yang diukur oleh psikolog adalah agilitas belajarnya. Apakah pelamar ini memiliki agilitas belajar atau tidak? Apakah agilitas belajarnya cukup tinggi ataukah rendah? Nah, apa itu agilitas belajar? Konsep agilitas atau bisa juga disebut kelincahan gitu ya. Agilitas belajar atau kelincahan belajar telah digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki keterampilan seperti keterbukaan, kemauan untuk belajar, dan juga fleksibilitas. Jadi memang dalam dirinya ada keterbukaan, artinya dia bisa terbuka terhadap pendapat yang berbeda.
dia terbuka untuk mempertimbangkan pendapat yang berbeda. Minimal mendengarkan dulu gitu ya. Kemudian mempertimbangkan, berdialog, dan ya terbuka untuk mungkin saja ada perubahan yang terjadi. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki agilitas belajar. Dia tertutup dan merasa yang dia ketahui itu sudah betul dan tidak akan berubah selama-lamanya. Nah, yang seperti itu berarti tidak memiliki agilitas belajar yang cukup begitu ya. Sehingga pandangannya itu tidak pernah akan berubah selama-lamanya. Nah, ini di gereja banyak dalam hal teologi atau dalam hal membaca Alkitab itu tidak mau terbuka. Jadi maunya itu tertutup saja. Kalau dulu di sekolah minggu gurunya mengatakan kerasukan setan, ya seumur hidup saya menerima dan memegang itu. Karena itu sudah dari sekolah minggu. Padahal kalau kita belajar psikologi perkembangan gitu ya, dengan bertambahnya usia, bukankah cara belajar orang berubah? Maka berbagai cerita Alkitab di dalam sekolah minggu ketika dijelaskan untuk remaja tidak lagi sama cara menjelaskannya. Coba kalau remaja diberi hidangan seperti anak-anak, mereka lari, mereka akan meninggalkan gereja, mereka akan mengatakan, ngapain saya baca Alkitab, ngapain ke gereja, itu semua dongeng. Nah, dulu waktu saya anak-anak sekolah minggu ya saya tidak apa-apa karena anak suka dongeng. Sekarang saya remaja yang berpikir rasional gitu ya. Saya tidak mau mendengarkan khotbah seperti cerita anak-anak. Jadi untuk apa ke gereja, untuk apa membaca Alkitab buku dongeng. Nah, kalau itu yang terjadi, bukankah sangat berbahaya? Karena apa? Karena gereja tertutup begitu ya. Jadi kayak tidak ada perkembangan sama sekali. Sekolah minggu, remaja, orang dewasa, lansia sama terus gitu ya. Cara memahami teks Alkitabnya sama terus. Nah, itu adalah gereja yang tertutup, tidak ada keterbukaan. Nah, kalau tidak ada keterbukaan dalam membaca Alkitab, tidak ada keterbukaan untuk mendengar suara yang berbeda, pasti dia akan menjadi orang yang kaku sekali. Pendapatnya harus diterima oleh orang lain. Kemudian tidak mau mendengar perubahan sama sekali, tidak mau mendengarkan suara yang lain, pokoknya hanya ini saja. Ini pegangan saya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ditambah amin. Nah, itu bahaya sekali ya. Maka untuk agilitas belajar diperlukan keterbukaan untuk bisa melihat pandangannya selama ini mungkin keliru, mungkin tidak lengkap, mungkin tidak relevan lagi. Harus ada perubahan, harus ada penyesuaian, fleksibilitas gitu ya. Itu keterbukaan. Kemudian kemauan untuk belajar. Jadi tidak berhenti. Oh, saya sudah tahu kok itu, enggak mau belajar. Kalau baca Alkitab mungkin Siva masih ingat, kamu sempat diajar Pak Wiyanto enggak ya? Karena Pak Wiyanto itu sempat ya? Enggak. Oh, tidak sempat. Pak Wiyanto itu selalu menyindir mahasiswa. Jangan merasa tahu sebelum membaca. Karena banyak orang belum membaca teks atau ayat Alkitab, merasa, kalau yang itu saya sudah tahu. Orang Samaria yang murah hati, tahu kalau itu hafal. Gitu ya. Jadi belum membaca, sudah merasa tahu. Nah, itu orang yang tertutup. Padahal kita membutuhkan keterbukaan untuk mendengar yang berbeda, untuk mendengar penafsiran yang tidak sama, untuk mendengar yang tidak sama juga. Kemudian kemauan untuk belajar, selalu ingin belajar sesuatu yang baru ya. Tidak ya pokoknya saya sudah tidak perlu belajar karena saya sudah tahu segalanya. Itu tidak punya kemauan belajar, tidak ada agilitas belajar. Kemudian fleksibilitas, tadi sudah saya singgung juga ya, untuk bisa fleksibel, untuk bisa menerima
berbagai macam perbedaan dan perubahan itu ya, itu berarti memiliki agilitas belajar yang cukup. Kalau tidak fleksibel, ya berarti agilitas belajarnya rendah. Nah, agilitas belajar ini bukankah kemudian kita dapat mengkaitkannya dengan gereja yang cair gitu ya. Dibutuhkan orang-orang dengan agilitas belajar untuk bisa mewujudkan gereja yang cair. Kalau orangnya sendiri kaku, ya gerejanya pasti kaku. Karena tidak akan ada perubahan. Tapi kalau orang-orangnya terbuka, ingin belajar dan fleksibel, itu memungkinkan munculnya gereja yang cair. Nah, kita nanti bisa melihat ya sejauh mana agilitas belajar kita masing-masing menunjang atau tidak untuk terjadinya berbagai perubahan. Orang yang memiliki agilitas belajar ingin tahu tentang dunia dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas, keterampilan orang yang baik, visi, dan inovasi. Jadi karena ada keinginan untuk terus belajar, maka dia selalu ingin tahu tentang dunia, perkembangan, kemajuan yang terjadi. Lalu toleransinya tinggi terhadap ambiguitas. Artinya ambigu itu kan bisa begini, bisa begitu. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang seperti itu kan. Ini ya baik, tapi tidak baik dalam hal tertentu. Banyak hal atau mungkin hampir semua hal itu tidak 100% baik. Ini baik, tapi ada bahayanya. Nah, kadang-kadang ambigu juga gitu ya. Kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang paradoks gitu ya. Nah, kalau kita punya toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas, maka agilitas belajar kita tinggi juga. Kemudian juga kita memperhatikan keterampilan orang yang baik gitu ya, keterampilan skill dari orang-orang yang baik juga itu kita toleran dan memiliki visi dan inovasi yang terus-menerus diperbaharui. Agilitas belajar berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diketahui. Jadi adaptif dan juga orang yang selalu siap dengan hal-hal yang mungkin tidak diketahui sekarang, antisipatif gitu ya. Jadi adaptif dan antisipatif. Itu orang yang punya agilitas belajar yang tinggi. Kalau orang tidak punya agilitas belajar yang tinggi, dia tidak bisa cepat beradaptasi. Kemudian menghadapi hal yang tidak diketahui, dia menjadi bingung dan takut gitu ya. Tapi kalau punya agilitas belajar yang tinggi, dia selalu siap. Memang saya harus setiap kali beradaptasi, setiap kali juga saya harus siap dengan apa yang mungkin terjadi yang saya belum tahu. Agilitas belajar mencoba untuk memprediksi kinerja potensial individu dalam mengerjakan tugas-tugas baru. Maka ini diuji ketika wawancara ya. Kalau ada wawancara untuk pekerjaan tertentu, maka si pewawancara akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh pelamar selama ini. Mungkin ditanya gitu ya, selama ini kalau ada masalah ini kamu ngapain gitu. Jadi dilihat sejarahnya di masa lalu. Lalu dites gitu ya, diuji untuk kedepannya kalau situasi berubah, apakah dia berubah atau tetap? Nah, kalau dia berubah, berarti dia punya agilitas belajar yang tinggi. Nah, tapi ini kan juga orang bisa mendebat ya, Bapak Ibu sekalian, dengan mengatakan, nah kalau adaptif seperti itu kan berarti kita bisa kehilangan konsistensi. Jadi kayak ya fleksibel lah, pragmatis sekali. Jadi kalau begini ya seperti bunglon ya. Kalau coklat kita jadi coklat, kalau hijau jadi hijau. Nah, itu bahayanya kalau kita memiliki agilitas belajar tapi tidak tidak secara luas. Jadi hanya sekedar pokoknya saya fleksibel, itu juga berbahaya. Maka gereja yang cair itu lebih mengingatkan secair-cairnya tetap dalam wadah.
tidak mengalir sampai jauh. Nah, sedangkan learning agility atau agilitas belajar ini kalau kita tidak menyadari adanya batas-batas wadah tadi, kita bisa kemudian tersesat gitu ya. Tersesat karena kita kemudian merasa ya pokoknya saya harus fleksibel di segala waktu, di segala musim, lalu menjadi tidak punya pegangan, tidak punya pedoman, tidak konsisten, itu juga menjadi bahaya. Maka kita harus mengingat ini ya, mempertemukan agilitas belajar dengan gereja yang cair. Ada 4 tipe agilitas belajar, ini yang lama ya, teori yang lama. Padahal buku yang saya maksud lama itu tahun 2016. Tapi hari ini sudah ada yang lebih baru. Ini yang lama ada 4, yaitu agilitas belajar secara mental, secara orang-orang atau people, secara perubahan, dan hasil. Ya, jadi itu 4. Tapi yang lebih baru ada 5, gitu ya. Ditambah dengan self awareness. Jadi ada kemampuan untuk menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Itu yang self awareness. Kalau yang lain yang mental itu kemampuan untuk menguji berbagai persoalan dalam cara yang unik dan mungkin tidak biasa gitu ya, out of the box. Itu mental agility. Sedangkan people agility itu komunikator yang terampil, yang dapat bekerja dengan berbagai tipe orang. Jadi orangnya itu apa ya, orang yang supel, orang yang bisa bergaul gitu ya dengan banyak orang yang berbeda-beda, entah berbeda usia, berbeda keyakinan, atau berbeda budaya dan sebagainya. Sedangkan change agility adalah orang yang suka dengan eksperimen dan merasa nyaman dengan perubahan. Jadi dia selalu mencoba-coba gitu ya. Dan kalau ada perubahan tuh tidak bingung. Nah, saya termasuk yang tidak terlalu tinggi ya. Begitu ada pandemi, saya pusing gitu ya, langsung stres. Diajari platform macam-macam malah saya marah. Ini apaan sih kok kayak menindas setiap minggu harus belajar platform yang baru gitu ya. Saya merasa tertindas. Padahal dosen-dosen lain yang muda-muda itu seneng gitu ya. Oh ya, terima kasih diajari ini, diajari itu. Saya enggak pernah membuka emailnya karena saya stres. Gaptek terus stres ya. Nah, tapi perubahan itu bisa diterima oleh orang-orang tertentu. Kemudian yang results agility adalah orang-orang yang dapat menghasilkan hasil atau results yang yang menantang gitu ya, dalam situasi yang baru pertama kali dihadapi. Jadi pertama kali menghadapi dia langsung bisa mengatasi itu dan hasilnya bagus. Nah, lalu tidak hanya satu kali itu, tapi setiap kali ada hal yang menantang dan belum pernah dia hadapi, dia selalu bisa. Jadi itu menjadi konsisten begitu ya. Itu berarti dia memiliki agilitas belajar yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi itu 5 hal sehubungan dengan agilitas belajar. Nah, yang ada saya jelaskan lebih lanjut dalam paper hanya 4 karena referensi saya 4 gitu ya. Jadi agilitas mental mengacu pada individu yang merasa nyaman dengan kompleksitas, memeriksa masalah dengan hati-hati, dan membuat hubungan antara hal-hal yang berbeda. Kalau agilitas people itu mengacu pada individu yang mengenal diri mereka sendiri dengan baik, lalu dapat dengan mudah menghadapi orang yang beragam dalam situasi sulit gitu. Dan memahami nilai dari perspektif yang berbeda dari anggota tim yang beragam.
Kalau yang agilitas perubahan mengacu pada individu yang suka bereksperimen dan dapat mengatasi secara efektif ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perubahan yang cepat. Jadi ada perubahan dia tidak stres. Kemudian agilitas hasil mengacu pada individu yang memiliki akal yang dapat berulang kali memberikan hasil terbaik dalam situasi baru dan menantang. Ini penjelasan yang tadi gambarnya sudah saya tunjukkan. Tapi masih ditambah self-awareness tadi ya, yaitu agilitas untuk mengenali dirinya, kelemahan, kelebihan, dan sebagainya, supaya dia dapat menghadapi situasi yang terus-menerus berubah, tapi dengan pengenalan diri, lalu dia akan tahu bagaimana menghadapi semuanya itu. Nah, pertanyaannya adalah tipe agilitas belajar yang mana yang dibutuhkan oleh gereja yang cair. Apakah agilitas mental, agilitas people, agilitas perubahan, atau agilitas hasil? Ini dapat kita diskusikan ya, menurut Bapak Ibu yang mana? Itu apa yang akan nanti kita diskusikan setelah selesai saya presentasi. Nah, saya ingin memberikan contoh ya, agilitas belajar pada masa pandemi. Ini gereja-gereja yang terpaksa tiba-tiba melakukan perubahan yang drastis. Kalau GKI Pondok Indah mungkin tidak terlalu terasa gitu ya. Saya sempat tanya itu kepada GKI Gejayan. Karena saya GKI Ngupasan yang tua dan kuno, yang tidak pernah menyelenggarakan kebaktian live streaming sebelumnya. Sedangkan GKI Gejayan itu gereja anak muda yang fleksibel dan sudah terbiasa dengan kebaktian live streaming jauh sebelum pandemi terjadi. Collected, Qris itu sudah lama juga di GKI Gejayan, dan beda dengan Ngupasan gitu ya. Karena di kota yang sama maka saya selalu membandingkan dua jemaat ini gitu. Perubahannya kan ketika pandemi gitu ya, di Ngupasan itu kayak drastis sekali, di Gejayan itu tidak terasa karena live streaming itu biasa. Lalu saya tanya, apakah dengan cara seperti ini kalian merasa enggak kaget? Mereka bilang kaget dong Bu, karena kami kan sekarang hanya live streaming, dulunya kan onsite dan live streaming. Lah onsite-nya itu tidak bisa diganti. Dan memang sekalipun itu jemaat yang isinya mayoritas 90% adalah anak-anak muda, ketika pandemi mereka pun juga merasa stres gitu ya karena tidak bisa ketemu. Begitu sekarang walaupun belum pasca pandemi, tapi kan kita sudah boleh berkumpul. Wah, itu mereka luar biasa senang sekali. Kemarin 17 Agustus tuh mereka bikin acara lomba keakraban untuk segala usia. Meriahnya luar biasa gitu ya. Jadi ternyata kekagetan itu tidak berarti lalu orang berubah total gitu ya. Tapi kerinduan untuk yang lama itu tetap ada. Dan ternyata itu juga sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan orang selalu menghitung kan, setelah 2 kali 17 Agustus tidak pernah ada acara apa-apa, tahun 2020, 2021, sekarang 2022 kita bisa bikin lomba-lomba. Jadi di kampung-kampung dan di gereja-gereja orang bikin lomba karena balas dendam 2 tahun tidak bisa merayakannya. Nah, bagaimana sekarang dengan gereja yang harus menjadi digital? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya pelayanan digital atau digital ministry itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan buku-bukunya sudah lama. Bahkan tahun 98 sudah ada gitu ya. Yang virtual itu 98 sudah ada. 2004 ada ini dari WCC. 2011, 2012 bahkan buku ini sampai sudah direvisi gitu ya, ditambahi reboot sekarang. Bukan reboot dalam bahasa Indonesia ya, reboot dalam bahasa Inggris. Kemudian 2014, 2015 dan
ya yang bahasa Indonesia itu juga 2015. Tapi gereja-gereja pada umumnya mengatakan, itu enggak relevan untuk Indonesia, masih lama gitu ya. Sehingga tidak antisipatif ketika tiba-tiba terjadi pandemi COVID-19. Lalu gereja bingung gitu ya. Padahal kalau kita mengikuti pemikiran digital ministry itu bukan sesuatu yang baru gitu ya, itu sudah ada. Jadi kita lebih siap, harusnya begitu. Tapi karena kita selalu mengatakan kita ketinggalan zaman, itu masih lama, itu bukan dunia sekarang, ya akhirnya gereja kaget begitu. Nah, apa itu digital ministry? Pelayanan digital atau digital ministry adalah seperangkat praktik yang memperluas perawatan spiritual, formasi, doa, penginjilan, dan perwujudan rahmat lainnya ke dalam ruang online. Seperti, nah itu platformnya contohnya saja Facebook, Twitter, YouTube, di mana semakin banyak orang berkumpul untuk memelihara, mengeksplorasi, dan membagikan iman mereka saat ini. Itu definisinya. Jadi ada banyak praktik, ada banyak kegiatan gitu ya di dunia online untuk melibatkan semakin banyak orang berkumpul dan kemudian memelihara, mengeksplorasi dan membagikan iman. Bukankah itu suatu yang akhirnya kita juga bisa melakukannya walaupun mungkin di sana sini masih ada keterbatasan atau mungkin memang sengaja kita batasi. Karena kalau tidak dibatasi bisa juga berbahaya. Saya beberapa kali pernah ya, enggak beberapa kali ya, mungkin ya 1-2 kali gitu, mengikuti Zoom seperti ini gitu ya. Lalu ada orang masuk enggak ketahuan siapa, ternyata dia mau mengacau. Itu ya bisa. Terus cepat-cepat dikeluarkan. Nah, susahnya kan itu ya. Kita lihat namanya, admit enggak ya gitu ya. Kayaknya namanya nama umum begitu ya, di admit, ternyata pengacau. Bisa juga terjadi seperti itu. Jadi tidak persis seperti idealnya ini gitu ya, kayak terbuka begitu saja, kadang-kadang ada batas-batas juga. Nah, pelayanan digital juga dapat merujuk pada praktik baik di ruang online maupun offline. Karena mereka dipengaruhi oleh karakter relasional jaringan budaya digital secara umum. Jadi online itu tidak menggantikan offline. Itu hasil penelitian baik di buku maupun dalam pengalaman konkret gereja-gereja. Nah, ini saya tambahkan saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mempraktekkan pelayanan digital, buku ini menyarankan pakai LACE ya, LACE itu kan Renda. Ini singkatan saja bagus ya, singkatannya Renda. Tapi LACE itu LACE gitu ya. L-nya listening. Lebih meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang di jejaring sosial berdasarkan apa yang mereka bagikan di profil, posting, tweet dan sebagainya daripada menekankan komunikasi pesan Anda sendiri. Nah, ini gereja harus dilihat. Gereja itu kalau ada di dunia digital, gereja cuman khotbah searah, gereja menggurui, atau gereja mendengarkan apa yang dikatakan orang. Jadi gereja itu juga melihat, membaca profil, posting, tweet, dan sebagainya dari anggotanya atau dari orang-orang lain. Gereja ngomong sendiri, ngomong terus, atau gereja juga mau mendengarkan. Harusnya listening. Supaya kita mengenal orang-orang itu lagi ngapain begitu. Kemudian yang kedua attending. Attending. Memperhatikan dan hadir pada pengalaman dan perjumpaan dengan orang lain saat mereka berbagi diri di ruang digital. Jadi kita mendengarkan, kita memperhatikan, kita hadir dalam pengalaman dan perjumpaan dengan orang lain walaupun itu di dunia atau ruang digital. Jadi bukan off cam dan ternyata pergi orangnya. Tapi attending itu berarti hadir beneran begitu. Kemudian connecting, C-nya connecting, menjangkau orang lain di komunitas yang beragam
untuk memperdalam dan memperluas jejaring yang mempengaruhi praktik spiritual digital Anda. Jadi connecting berarti kita menjangkau orang lain di komunitas yang beragam gitu ya, supaya kita bisa terkoneksi dengan mereka sehingga jejaringnya menjadi makin luas. Dan yang yang keempat adalah engaging, membangun relasi dengan berbagai konten, kolaborasi, dan juga menghubungkan orang dengan orang-orang lain. Jadi engaging, melibatkan orang-orang. Jadi harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, ini PR untuk GKI Pondok Indah, untuk list tadi, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dan akan dilakukan. Ini juga saya kosongi supaya diisi sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, ini sudah terjawab ya, apakah pada masa depan pasca pandemi itu lalu semua menjadi online? Enggak gitu ya. Ternyata offline dibutuhkan. Apakah kembali offline saja? Enggak juga, karena ada orang yang sudah terbiasa online. Jadi gereja akan menjadi hybrid online dan offline. Nah, karena itu kembali pada pertanyaan ini gitu ya, agilitas belajar mana yang dibutuhkan agar gereja menjadi gereja yang cair. Nah, ini implikasinya setelah membahas gereja yang cair dan agilitas belajar, maka dan learning agility, maaf terbalik, beserta contohnya dalam pelayanan digital, apa yang sudah dan akan dilakukan GKI Pondok Indah. Mari ini kita diskusikan bersama. Jadi itu masukan saya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya kirim dulu ya kepada Bu Glenda dan Bu Riani supaya dibagikan kepada Bapak Ibu melalui WA. Tapi saya serahkan dulu ke Sieva untuk bagaimana selanjutnya, lalu lintasnya. Terima kasih Bu Tabita untuk pemaparannya, untuk kita belajar hari ini sebenarnya belajar baru gitu ya, yang nggak baru-baru banget kita sering mendengar, tapi tadi ada poin yang baru saya tangkap begitu ya, bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang gereja agilitas gitu ya, kita tuh gereja yang cair dan agilitas itu sendiri adalah saling berkaitan gitu. Kalau kita mau menciptakan gereja yang cair ya kita butuh agilitas begitu kan. Ketika kita berbicara tentang agilitas gitu ya, kita juga butuh wadah nih, yang mana pemahaman tentang wadah itu juga ada di gereja yang cair itu tadi begitu. Lalu kalau kita berbicara tentang agilitas itu tadi saya melihat bahwa ternyata bagaimana kita merespon gereja pasca pandemi ini tidak hanya tentang merespon apa yang terjadi saat ini gitu ya Bu ya, tidak hanya merespon apa yang terjadi saat ini, tetapi untuk menyiapkan apa yang akan terjadi ke depannya juga begitu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana respon kita, bagaimana kita menjadi agile gitu kan, itu tidak hanya berbicara tentang masa kini loh, tetapi untuk menyiapkan apa yang terjadi di masa depan. Dan tadi yang menarik juga adalah tentang listening, Bu. Ini menarik sekali gitu ya, karena kalau kita melihat fenomena masa sekarang nih ya Bapak Ibu, kalau kita lihat Instagram gereja atau Instagram biasanya saya lihat Instagram gereja-gereja gitu ya, saya membandingkan melihat ada GKI mana begitu kan. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita gereja menyalurkan informasi dari situ, tetapi jarang sekali mencoba mencari tahu apa sih bagaimana keadaan jemaatnya, bagaimana apa yang dibutuhkan jemaatnya dari media sosial gitu. Listening tadi ya kan. Kalau tadi seringkali kita terus-menerus berbicara tapi lupa mendengarkan apa yang terjadi di sekitar kita begitu. Nah, itu menarik sekali, menarik untuk kita saat ini gitu Bapak Ibu. Apakah fenomena ini terjadi di antara kita ataukah ada fenomena lainnya begitu ya Bapak Ibu? Bolehkah Bapak Ibu siapa yang mau merespon? Adakah Bapak Ibu yang mau respon atau adakah Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin sama Ibu Tabita tentang bagaimana merespon gereja pasca pandemi ini? Kaitannya dengan gereja
liquid church dan juga agilitas. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau ingin kita sharing Bapak Ibu tadi seperti yang dikatakan Bu Tabita gitu ya, apa sih yang dibutuhkan GKI Pondok Indah rasanya dari keempat agilitas itu? Oke, ini ada Pak Gunawan nih yang angkat tangan. Silakan Pak Gunawan. Ya, selamat malam Bu Tabita. Selamat malam Pak Gunawan. Saya ingin bertanya mengenai likuiditas itu ya, gereja yang liquid, gereja yang cair dengan wadahnya itu. Karena saya melihat kalau tadi Bu Tabita jelaskan kalau mengalir sampai jauh lalu hilang gitu kan. Akhirnya ke laut. Bengawan Solo ya Pak. Wadahnya apa Bu Tabita? Wadahnya yang menempati likuiditas gereja itu apa gitu ya? Ya. Karena kan diperlukan tuh wadahnya itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi wadahnya jangan wadah yang kaku. Kalau wadahnya itu kotak yang kaku, yang tidak bisa berubah, yaitu gereja yang solid, gereja yang padat. Maka untuk wadah gereja yang cair, wadahnya itu juga harus fleksibel. Mungkin wadahnya seperti balon, karet, yang fleksibel untuk berubah bentuk dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Cuman peringatannya adalah jangan sampai karena terlalu fleksibel akhirnya kehilangan identitas. Maka liquid church itu kan membatasi sekali gitu ya. Ya gereja tetap harus menjadi tubuh Kristus. Jangan saking fleksibelnya malah akhirnya tidak lagi menjadi tubuh Kristus. Tidak lagi mencerminkan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Jadi ada batas-batas yang dibuat dalam liquid church. Jadi liquidnya betul-betul bukan yang hilang atau apa ya meresap ke tanah lalu hilang, tapi itu liquid masih tetap ada dalam bentuk. Jadi kalau GKI ya tetap GKI, cuman bukan GKI yang kaku atau harus sama seragam. Sak sinode, sesinode harus semuanya sama, itu kan enggak bisa lah. Dulu pernah ada upaya seperti itu dari BPMS dan kita semua menertawakan. Bagaimana mungkin pelantikan penatua di hari yang sama itu kan mengada-ada toh ya. Semua jemaat GKI pelantikan penatuanya di hari yang sama itu apaan sih? Ya kita ketawa tuh ya, ngaco itu pemikiran yang ngaco gitu. Untunglah itu tidak diterima begitu ya. Itu pemikiran yang aneh-aneh seperti itu. Jadi ya tetap GKI, tapi kita selalu terbuka. Jangan menjadi gereja yang tertutup untuk belajar sesuatu yang baru, untuk menjadi lebih fleksibel dengan tata gereja dan sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Jadi wadahnya karet, tapi hati-hati juga jangan terlalu fleksibelnya karet, akhirnya menjadi tidak jelas bentuknya. Begitu. Oke, Bu Tabita. Satu lagi. Bagaimana Pak Gunawan? Satu lagi. Ya, silakan. Boleh ya. Dalam dunia digital ini kan YouTube ya, saya sering nonton YouTube itu. Ya. Terutama yang berkaitan dengan apologet dan polemik antar agama begitu ya, kebanjiran informasi istilahnya itu. Nah ini bagaimana kita bersikap dalam sebagai anggota gereja yang liquid gitu tuh bagaimana ini? Kadang-kadang saya nggak tahu wadahnya ini harus bagaimana begitu. Batas-batas ya, wadahnya itu. Ya. Itu betul sekali Pak Gunawan. Karena informasi itu kan tidak bisa dibendung.
Kita tidak bisa membatasi. Sekalipun kita tetap bisa membatasi diri. Misalnya, ya kalau membingungkan saya enggak usah mendengarkan yang seperti itu gitu ya. Enggak usah mendengarkan bagian apologetik dan masing-masing itu pada pendapatnya sehingga mungkin terjadi benturan-benturan atau mungkin kita sendiri jadi bingung dan terpengaruh dan takut dan sebagainya. Kita bisa membatasi diri sendiri. Jadi informasi biarlah itu berseliweran, tapi saya tidak mau mendengarkan karena itu akan tidak baik untuk saya, tidak sehat untuk saya. Bisa seperti itu. Kan sama seperti situs-situs porno. Ada, kita tidak bisa membendung, tapi kita membatasi. Kita tidak akan membuka itu gitu ya. Dan anak-anak cucu-cucu kita kan juga diberitahu, itu tidak bisa dibendung. Tapi kamu harus jadi filter untuk dirimu sendiri. Nah, tapi ketika membahas tentang yang fleksibel, di situ justru jadi apa ya, dinamikanya yang kita harus hati-hati, Pak. Fleksibel antara kita mendengarkan pendapat yang berbeda dengan hati-hati loh, kalau kita kemudian menerima begitu saja pendapat atau pandangan yang berbeda itu lalu kita pokoknya terpengaruh jadi bunglon, itu yang berbahaya. Maka sikap kritis tetap harus dimiliki. Sehingga kalau kita mendengar informasi apapun tidak langsung diterima begitu saja karena fleksibel kita terima. Tapi informasi itu harus diolah. Informasi itu harus kita pikirkan, kita pertimbangkan baik-baik sebelum kita bersikap. Maka dalam dunia yang cepat sekali ini, kita harus berlatih untuk berefleksi gitu ya. Setiap kali ada sesuatu, jangan cepat-cepat terpengaruh dan yakin dan menerimanya sebagai kebenaran. Kita harus berefleksi. Ketika kita berefleksi, kita harus kritis. Jadi refleksinya refleksi yang kritis. Mungkin membutuhkan waktu, tidak langsung segera ini. Jadi seliquid apapun itu tidak cepat-cepat berubah gitu ya. Kalau cepat berubah kan kita jungkir balik dan pusing. Jadi liquidnya itu tetap pelan-pelan, Pak. Jangan terlalu digoncang. Jadi terima informasi, cerna dulu. Ya, saya melihat kegiatan dari GKI Pondok Indah, terutama mengenai pendalaman Alkitab gitu ya, melalui Patibulung dan yang lain-lain, itu baik untuk membekali jemaat begitu ya, dalam menghadapi banjirnya informasi mengenai keimanan ini loh, yang banyak yang menyerang keimanan Kristen kan, Bu Tabita. Iya. Kalau kita tidak punya bekal yang lengkap, terombang-ambing itu. Jadi salah satu PR-nya Pendeta Riani ya ini, membekali kami. Supaya tidak terombang-ambing, supaya tahu wadahnya lah. Wadahnya, batas-batas wadahnya itu di mana begitu. Betul, jadi PA saya setuju Pak Gunawan. PA itu salah satu cara kita berefleksi terhadap apa yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Fenomena-fenomena atau dunia digital apa yang sekarang sedang ngetren itu ya. Itu kita refleksikan, kita dialogkan, kita pertemukan dengan Alkitab. Jadi PA bukan cuma mempelajari tradisi kuno, apa yang terjadi pada masa lalu, tapi PA itu tentang hidup kita sekarang ini, gitu ya, supaya Alkitab menjadi relevan dengan hidup kita sekarang. Ya betul, kalau kita rajin ikut PA dengan topik-topik yang kekinian begitu ya, kita akan diperlengkapi. Betul sekali itu Pak Gunawan. Dan Bu Riani itu yang tugasnya. Ya nanti sering panggil Bu Tabita kita. Ya terima kasih Bu Tabita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gun, bagus-bagus ininya pertanyaan dan pendapatnya. Ya. Tadi menarik apa yang dari jawaban Bu Tabita gitu ya, Bu Tabita tentang
kita tidak bisa informasi itu tidak bisa dibendung begitu, tapi kita bisa membatasi diri kita sendiri. Artinya kita diajak untuk mandiri ya Bu, untuk mandiri, punya batasan tuh mandiri, dan bahkan ketika kita menasihati orang lain, kita bukan membuat orang lain sepemahaman kita, tetapi membuat orang lain itu mandiri dengan dirinya sendiri gitu kan, untuk membatasi dirinya sendiri terhadap informasi-informasi itu. Nah, itu menarik gitu, karena kemandirian itu tadi yang perlu kita juga ajarkan kepada generasi-generasi yang lebih muda begitu. Seringkali yang terjadi kan adalah aku nggak percaya ini nih, ya udah aku ajak orang lain untuk nggak percaya juga. Tetapi kita perlu ajak orang lain tuh untuk mandiri dengan kepercayaan mereka, mandiri dengan informasi yang mereka dapat begitu, sehingga tidak ada akhirnya keputusan ada pada mereka. Nah, itu saya tertarik sekali tadi pada poin yang itu tadi sebenarnya ketika Bu Tabita bilang itu gitu. Nah, adakah Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya nih? Kalau nggak ada, adakah tadi kalau nggak ada saya yang punya pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin pemikiran tentang bagaimana implikasinya untuk GKI Pondok Indah. Nah, itu Bu, berkaitan tentang bagaimana implikasinya GKI Pondok Indah begitu ya Bu Tabita. Tadi kan ada banyak, ada 4 begitu, walaupun ada yang terbaru tuh 5, kalau boleh tahu nanti dikasih tahu ya Bu, itu bukunya apa supaya kita belajar sama-sama. Oh, ada di ini paper. Yang 5 itu ya, yang paper itu ya. Yang 4 ada di paper. Oh, ini saya jadi ingat belum saya forward ke Bu Riani. Makasih. Yang sudah ke Bu Glenda sudah komplit sekarang. Oke, terima kasih. Ya, sudah komplit. Word dan PPT. Yang di Word-nya itu hanya 4, yang di PPT itu yang ada tambahan. Yang ada 5 ya. Nah, itu Bu tadi berkaitan tentang implikasinya gitu kan, itu sebenarnya tergantung apa yang dibutuhkan tuh kan, kayaknya rasanya semua dibutuhkan, tapi tergantung apa kondisinya, maksudnya apa yang mau sedang kita hadapi gitu kan Bu. Nah, saya melihat fenomena akhir-akhir ini apalagi di media sosial gitu tentang remaja begitu, baik remaja baik pemuda gitu, media sosial tentang kelincahan kelincahan dalam mental tadi kan ada tuh mental yang kelincahan, mental agility tadi ya. Nah, sekarang tuh fenomena yang terjadi adalah banyak orang jadi self diagnosis nih Bu, banyak remaja, banyak pemuda jadi self diagnosis terhadap kesehatan mental mereka, apalagi dengan banjirnya informasi itu kan, mereka akhirnya mempercayai apa yang ada di internet, terus habis itu mendiagnosis diri mereka sendiri, merasa diri mereka sakit akhirnya gitu kan, merasa diri mereka sakit, akhirnya ya udah membatasi itu gitu. Dan itu bagaimana ya kita sebagai gereja ini juga membantu anak-anak masa kini yang terjebak dengan self diagnosis itu. Itu sih dari saya loh, dan melihat fenomena yang terjadi di remaja-remaja itu Bu. Iya. Memang banjirnya informasi itu bisa menolong kita, tapi kita tahu ada sesuatu yang ada batas ya, yang tidak semua hal itu bisa kita ambil dari internet dan bisa kita percayai. Jadi mungkin Sieva juga masih ingat waktu kuliah itu kan ada misalnya Enneagram ya, tadi Bu Riani juga di awal waktu kita ngobrol sempat menyinggung Enneagram. Itu kalau cari di internet ya ada tes Enneagram, lalu nanti hasilnya seperti apa. Tapi saya belum pernah mencoba. Saya tes Enneagram itu ikut dites oleh Pak Stefanus Christian Haryono, dosen UKDW yang memang punya lisensi untuk mengetes. Jadi saya sudah dites, saya sudah tahu hasilnya. Mungkin suatu hari saya perlu mencoba tes yang internet itu ya hasilnya sama atau tidak gitu. Karena yang hasilnya Pak Stef itu jitu beneran itu ya. Saya mengakui ya memang itulah saya gitu. Tapi dengan mudah orang katanya enggak usah itu lisensi segala macam, di internet juga ada. Dan itu yang dengan cepat dan mudah lalu orang mengambil itu, dan akhirnya makanya kan ketika pandemi ini lalu orang mengatakan ada beberapa profesi yang terancam
termasuk ada yang mengatakan profesi guru dan dosen. Nanti kalau semua bisa belajar dari internet, tidak diperlukan lagi guru dan dosen. Tapi kemudian ada yang mengatakan tidak mungkin, karena guru dan dosen itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tapi itu mengajarkan tentang kepribadian, membiasakan orang untuk melakukan hal-hal yang baik, yang tidak akan dilakukan oleh internet. Karena internet itu kan justru tak terbatas ruang dan waktu. Ya bisa dilakukan kapan saja, bisa diselesaikan kapan saja. Tidak perlu disiplin keteraturan seperti kalau sekolah. Nah, bisa dibayangkan kalau sekolah tidak ada lagi, lalu anak-anak itu pokoknya belajar dari internet. Kayak apa jadinya? Anak-anak yang tidak pernah dibiasakan untuk menjadi teratur dan disiplin, belajar terus setiap hari, tanpa itu mereka sudah langsung bebas. Kapan saja, di mana saja, kalau sedang mau belajar, sedang tidak mau main game. Nah, pandemi kan kemarin membuktikan nggak bisa tanpa sekolah. Malah dikatakan, wah ini 2 tahun ini kacau bener. Mutu pendidikan Indonesia langsung drop karena disuruh online, tapi tidak semua sekolah itu bisa menyelenggarakan online karena fasilitas infrastruktur yang tidak memadai. Ya kalau sekolah penabur ya lain, atau apa yang dimiliki oleh Pondok Indah Tirta Marta. Nah, Tirta Marta ya. Itu bisa pasti semua online. Tapi banyak sekolah-sekolah di kota-kota kecil tidak bisa. Malah ada yang cuma seminggu sekali, online ada tapi cuma seminggu sekali. Aduh gimana itu? Jadi 2 tahun itu rusak. Makanya kemudian dipaksakan ya, walaupun pandemi belum berlalu tapi sudah ada vaksin, anak-anak harus masuk disiplin lagi. Sekarang saya lihat tetangga-tetangga saya enggak ada ini yang sampai jam segini masih berkeliaran. Waktu pandemi itu jam segini pada berkeliaran. Kedengaran mereka main peta umpet, mulai dari anak balita sampai anak SMA, badannya gede, peta umpet. Karena sekolahnya enggak serius. Begitu sekarang sudah masuk, sepi nih. Jadi pendisiplinan itu penting, karena itu tidak bisa semuanya diserahkan pada dunia digital, lalu orang bisa tahu sendiri, dunia kacau, benar. Kalau tidak ada pendisiplinan, tidak ada pembiasaan, tidak ada sekolah, saya yakin dunia kacau. Generasi ini kacau, generasi yang muda gitu ya. Jadi tetap harus dibutuhkan. Karena itu jangan semua dunia internet itu dianggap segala-galanya. Googling, ada semua hal diketahui oleh Simbah Google kok. Banyak hal yang tidak diketahui. Makanya saya kalau membuat tugas itu mau di googling enggak ada gitu ya. Betul, kalau itu betul Bu. Ya kan, enggak bisa. Suara hati seorang mahasiswa, betul itu. Mengalami sendiri kan. Pertanyaan saya itu jawabannya enggak bisa di googling. Enggak ada di Google. Jadi ya kemungkinan plagiarismenya kecil karena mau di googling enggak ada. Jadi kita tahu ya, tidak semua hal itu diketahui oleh Simbah gitu ya. Jadi ada keterbatasan. Karena itu kita tetap harus menjadi orang yang mandiri, yang punya agilitas belajar untuk kita itu ingin tahu, tapi kita mengembangkan diri kita gitu loh. Makanya yang kelima self awareness itu penting. Yang ditambahkan kemudian untuk mengenal diri sendiri dan untuk berkembang begitu ya, sehingga tidak mudah lalu ya terpengaruh dan hilang begitu. Iya. Maka tadi kalau dengan kata lain kalau kita ngomongin tadi self awareness supaya kalau dari penjelasan Buta Bita gitu ya Bu, dengan saya melihatnya berarti
gereja itu juga perlu memperhatikan itu sebagai kebutuhan remaja begitu. Gereja juga perlu memperhatikan, gereja orang tua perlu memperhatikan bahwa tidak semua anak-anak ini mudah loh lihat di internet, dan tidak semua di internet itu ada dan benar gitu. Jadi sebagai gereja, sebagai orang tua bahkan kita juga perlu memfasilitasi apa yang dibutuhkan anak begitu kan. Apa yang saat ini fenomenanya mungkin yang terjadi yang saya paparkan tadi kan tentang self diagnosis begitu. Mungkin gereja perlu semakin baik pengurus remaja, baik orang tua memfasilitasi anak untuk tahu bagaimana dirinya begitu. Mengajak anak, mendukung anak untuk mengenal dirinya bukan hanya tidak dari internet, tidak dari self diagnosis, tetapi dengan benar-benar melihat pada dirinya sendiri gitu. Saya rasa begitu ya Bita. Ya, betul sekali. Ya. Dan kita tahu bahwa anak tidak akan berkembang dengan sendirinya seperti pada zaman dahulu. Kan kakek nenek kita mungkin mengatakan, loh zaman dulu tuh anak-anak tidak usah diawasi tapi kok tahu sendiri. Belajar, tahu sendiri, kakak itu menolong adik, kok tahu sendiri. Zaman sekarang kok enggak seperti itu, gitu ya. Ya karena zaman sekarang ini banyak tawaran, ada game, ada dunia internet. Zaman dulu kan enggak ada apa-apa. Jadi ya kegiatan belajar itu merupakan cara kita mengisi waktu. Lah kalau enggak belajar terus mau ngapain coba? TV aja enggak semua rumah ada, lalu TV-nya hitam putih, enggak menarik sama sekali gitu ya. Jadi kita tuh enggak cenderung untuk nonton TV gitu. Internet belum ada, jadi ya otomatis ya kegiatannya belajar, udah ada kegiatan lain. Mau baca komik atau novel itu terbatas sekali, jadi ya karena itu ya lalu belajar, ya enggak ada kegiatan bermain dengan kakak dan adik. Ya itu karena zaman dahulu gitu ya, kayaknya anak bisa berkembang sendiri. Nah zaman sekarang ini karena banyak tawaran, anak enggak bisa berkembang sendiri. Orang tua, guru itu harus mengajar untuk anak-anaknya. Nilai-nilai, kebiasaan dan sebagainya. Sekarang ini malah makin berat gitu ya. Memang berat mendidik anak zaman sekarang. Terima kasih Bu Tabita. Adakah Bapak Ibu satu lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Yang belum terjawab adalah apa implikasinya untuk kita. Oh iya, langsung ditanyain Bu Tabita apa implikasinya. Bisa ngapain ini habis ini? Mungkin Bu Riani bisa menolong nih. Waduh, apa ya? Iya, implikasi dari Liquid Church. Kita siap untuk menerima budaya yang disesuaikan dengan zaman ini, khususnya di daerah Jakarta, Bu. Jadi menurut saya kita sudah cukup mulai agile gitu ya, dengan menerima misalnya kita punya ketua majelis perempuan dan berambut biru, Bu. Jadi itu menurut saya itu sebuah keterbukaan ya untuk menerima bahwa kualitas gitu ya, keteladanan bukan dilihat dari penampilan gitu kan ya, bahkan justru keberanian untuk berbeda gitu ya, itu memberikan warna buat gereja kami. Lalu melayani pakai celana perempuan juga boleh di sini. Ya, walau kami belum juga siap membahas tema-tema yang radikal lah gitu ya, yang sangat ekstrim, misalnya menyentuh hal-hal mengenai LGBTQI gitu misalnya ya. Itu masih dipelajari di kalangan lokal lah ya. Jadi para pejabat gerejawi saja yang mempelajari dulu supaya lebih bisa mengenal apa itu gitu. Tapi juga kami memang dalam proses untuk mencoba untuk intergenerasi salah satunya gitu ya, keterbukaan terhadap ibadah, tetapi juga pelayanan antar generasi di mana kami menerima bukan hanya orang-orang tua gitu. Misalnya silahkan penatua itu yang muda-muda, lalu mereka juga ikut ambil bagian dalam kepemimpinan gereja. Terus campuran antara si pemimpin yang dari
latar belakang pendidikan, latar belakang usia dan suku budaya gitu ya. Kita berusaha tidak melihat sebuah komunitas homogen menjadi lebih dominan dibandingkan yang lain gitu. Kalau di masa pandemi ini termasuk JBI itu Kak, itu bagian dari kita agile sebenarnya. Ya, kita belajar Itu kan juga. baru datang. Kami mengutus ya, Kak Syefa juga ikut-ikutan belajar tuh kumpulannya. Kami punya sekitar 10 sampai 15 ada ya teman-teman yang belajar kami kirim untuk kursus JBI gitu, belajar tuh, dan bisa juga melayani ke gereja-gereja lain gitu, terserah mereka gitu. Itu sih, mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing. Sini kita bergabung juga beberapa murid-murid Bu Tabita mungkin ada juga di sini. Tunggu ya, ada Pak Pendeta dan calon pendeta. Ini tadi. Ya, gimana Bu Lili? Ada Kak Lili. Bu Lili. Kelarin dulu bicaranya Karyani, udah kelar? Sudah, terima kasih. Sudah. Terima kasih Karya, Kak Syefa, Bu Tabita. Saya cuma mau cerita. Iya. Nah, gini, saya tuh ikut ini nggak usah dibuka jauh-jauh. Ikut persekutuan senior ya hanya rasanya, aduh nggak ada kemajuan, puyeng saya begitu ya, lagi-lagi bersaksi, berdoa, udah deh bosen gitu ya. Akhirnya tuh pada suatu kali saya tuh diundang temen, Lih, kita makan bersama yuk, nggak mewah sih, nggak mewah. Sama siapa? Itu sama pendeta Anu. Pendetanya GKI tapi bukan dari GKI Pondok Indah. Lalu saya tuh dalam acara itu ada 10 ibu-ibu gitu ya, bapaknya satu di situ. Lalu ngobrol, sharing. Kak, ini menurut kakak bagaimana sih kalau cucu misalkan cucu yang begini saya mesti bagaimana gitu. Jadi saat itu ternyata teman-teman saya pada bertanya, kalau nggak ke pendetanya lah, ke temennya, ke akhirnya ke pendeta ini lagi gitu ya. Itu hati saya plong banget gitu. Waktu itu saya pikir, oh ternyata saya nih mesti bisa ngobrol sama seorang pendeta atau teman lain gitu ya. Tapi kenapa di GKI Pondok Indah nggak ada? Nah itu saya lagi bilang, ini nggak nyalahin Karyani, nggak nyalahin pendeta. Cuma gini, barangkali bisa dipikirkan ya, saat itu saya sampai bilang ke Kak Ibet, ternyata aduh aku plong banget nih ya ngobrol cuma segitu sama Kak Ibet, dan semua bilang aduh emang enak ya ternyata bisa ngobrol. Walaupun seorang cuma bisa ngomongnya paling 6 menit, oh iya Lili jangan begini dan begitu gitu ya. Dan itu masuk di otak teman-teman saya juga bilang, iya ternyata kita butuh orang yang bisa diajak ngobrol begini nih. Walaupun kita makan enggak seberapa, tapi hati itu bisa plong. Nah yang jadi pertanyaan, andaikan hal itu dilakukan terus tiap bulan, itu gimana menurut Karyani? Bisa, misalkan ngejak ke pendeta Pondok Indah gitu, bisa gitu. Tergantung kedekatan kita sama pendetanya. Cuma hal itu tuh nanti jadi omongan enggak? Karena saya pikir, aduh saya bosan nih liatinnya persekutuan doa. Kalau doa pagi memang saya berdoa, saya tujuannya udah tahu berdoa. Tapi kalau persekutuan yang senior, saya bilang, aduh gue bosan banget nih dengerinnya. Cuma kalau saya nggak datang, ya namanya senior, nggak datangnya lucu gitu. Akhirnya saya waktu persekutuan di meja makan itu, aduh semua tuh bilang, iya ya bener ya, kita mesti ngobrol sekali-kali gini. Walaupun itu juga cuma 2 bulan sekali waktu itu tuh ya. Akhirnya kita bilang, gimana ya kita usulin aja yuk ke pendeta Pondok Indah. Hayu dong sekali-kali kita persekutuan di meja makan sambil nggak usah yang mewah-mewah, tapi kita bisa ngobrol gitu. Jadi ada satu waktu itu suaminya Kak Ibet juga jadi konsultan kita. Gimana Kak ini gini-gini. Jadi semua tuh plong setelah pulang dari itu enak, ini benar begitu. Itu cuma usulan Karyani. Dan jangan ditertawakan kalau memang enggak boleh, ya saya juga enggak terusin itu gitu. Dan ini kan sebetulnya
saya kan nggak ngeberatin Pondok Indah ya. Jadi bagaimana nih kalau saya mau nerusin acara itu, teman-teman saya juga udah mau. Kita nyari yuk pendeta panggil Riani kayak ngobrol bersama sama majelis satu atau apa gimana gitu. Dianggapnya nanti geng Riani, itu gengnya Bonin. Wah, saya bilang itu lebih susah. Jadi ya sudah, menurut Buta Bita gimana tuh? Supaya hati ini plong gitu. Tentu banyak Makanya kalau persoalan. ngajak itu gantian, Bu. Jangan ngajaknya pendeta Riani terus, nanti disebut geng Riani. Tapi hari ini kita diajak Bu Riani, bulan depan Pak Boni, bulan depannya lagi pendeta Vera. Jadi tidak bisa disebut gengnya siapa. Ya. Wah, Tapi makasih. nggak apa-apa kan ya Bu? Itu maksudnya nggak apa-apa ya, maksudnya boleh kan? Enggak apa-apa, itu kan inisiatif dari anggota jemaat. Saya kira enggak apa-apa. Tidak harus selalu dijadikan program gereja. Ya, maksudnya, Itu yang enggak. disebut fleksibilitas. Ada kebutuhan kumpul-kumpul, informal. Boleh enggak? Ya kalau liquid church boleh gitu. Boleh, tapi tidak usah terstruktur masuk program lansia gitu, enggak usah. Nah, kalau ada orang lalu merasa, loh kok ada itu, aku kok enggak diajak. Ya yuk, kamu ikut. Jadi tetap terbuka, siapa saja boleh ikut. Atau mungkin diumumkan juga bisa. Kalau takut dianggap eksklusif, diumumkan. Kalau ada yang mau silahkan ikut bergabung. Tapi ini informal loh, bukan programnya lansia. Kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri, patungan. Ya. Saya kira bisa ya, itu fleksibel saja gitu. Jangan diformalkan, kalau diformalkan lalu dibagi kelompok-kelompok, aduh malah enggak jalan. Setuju. Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Bu Terima Tabita. kasih. Terima Ternyata kasih. yang tua juga sama loh, yang muda kan juga begitu toh. Iya. Disuruh Kumpul-kumpul rapat ya, Bu. itu malah sekarang lu cepet sekali rapatnya udah selesai. Loh kok bisa cepet? Ya kami rapat sambil nyusu. Itu maksudnya minum susu. Warung susu. Anak remaja namanya sambil nyusu. Betul, kalau di Nyusu Jogja sukanya nyusu Bapak Ibu. Oh, di sini. Oke, Jadi rupanya sekarang ini anak muda sudah mulai informal. Suruh rapat, enggak lagi rapat di gereja. Ya, kita di mall, Bu. Iya, Betul. Iya, di mall. Karyani Kak Siva jangan bilang ke senior bahwa aduh rasanya di sini. capek gitu. Capek, tapi saya mesti datang, ya udah datang aja. Kalau enggak saya disebutnya apa? Bukan senior pentingnya. Ya, terima kasih untuk masukannya. Terima kasih masukannya Bu Lili. Nanti bisa dibicarakan lagi lebih lanjut dengan Pak Ibu Pendeta dan lain-lain. Terima kasih Bu Tabita untuk malam hari ini. Kita banyak belajar, kita banyak tertawa, banyak ngobrol di sini. Semoga apa yang boleh kita pelajari bersama, apa yang boleh kita dengarkan, kita boleh implikasikan, kita juga boleh refleksikan tadi ya. Refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, bagaimana kita merespon menjadi gereja yang responsif begitu kan, jadi gereja yang responsif merespon pasca pandemi ini, bahkan dibilang pasca pandemi kok pandemi naik turun ini tadi roller coaster ini, nah bagaimana kita merespon itu begitu kan. Terima kasih Bu Tabita, terima kasih Bapak Ibu. Tapi sebelum kita menutup malam ini, menutup acara kita mau foto dulu Bapak Ibu. Boleh dibuka dulu, kita foto menunjukkan wajahnya yang paling cantik-cantik. Nah ini Bu Endah sudah senyum dan bergembiranya langsung terlihat. Nah, ini Bu Babsya, boleh ibu-ibu yang lain? Bapak Ibu, kok ibu-ibu yang lain? Bapak Ibu dong ya. Bapak Ibu, kita open cam, kita mau foto dulu. Nah, ini ada Kak Lucia juga di sini bersama dengan kita. Boleh masih ada lagi yang bisa open cam? Kalau tidak ada saya langsung foto. Oke, senyum Ibu-ibu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mau tutup dulu di dalam doa Bapak Ibu, tolong kita mau berdoa dulu dong. Tadi kita membuka dalam doa, kita mau menutupnya juga di dalam doa.
boleh minta tolong penatua pendamping kita, penatua Eni, penatua Gina, Bapak. Baik, mari terima kasih Ibu Tabita untuk pemaparannya. Mari teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tutup dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih pada malam hari ini. Engkau telah membekali kami bagaimana kami menghadapi ke depannya dengan segala sesuatu yang berubah begitu cepat, Bapa. Tapi biarlah apapun yang kami terima pada malam hari ini, kami boleh cerna dengan baik, dengan kami mau mengandalkan hikmat yang dari Engkau. Terima kasih Bapak untuk Pendeta Tabita yang sudah sharingkan materi pada malam hari ini yang begitu bagus, sehingga kami boleh penuh pengharapan menghadapi masa depan kami dengan perubahan-perubahan yang ada ini. Terima kasih Bapak, kami mau melanjutkan sisa hari kami dan juga istirahat kami boleh serahkan di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Eni. Terima kasih, Bu Tabita. Terima kasih, Bu Tabita.